warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang tematik kelas 5F subtema 3, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan. Dari pembelajaran keempat sampai pembelajaran keenam. Kepulauan Wakatobi memiliki banyak potensi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kegiatan masyarakat Wakatobi yang mengedepankan kearifan lokal menjadi hal yang unik dalam upaya pembangunan daerah. Wakatobi adalah tanah kelahiran para pelaut dan pandai besi. Dulu, Wakatobi sangat dikenal dengan istilah tukang besi. Istilah yang mengarahkan kita langsung kepada orang-orang yang ahli membuat parang dan keahlian tukang besi lainnya. Konon, nama tukang besi muncul karena gagasan banyak pandai besi di daerah tersebut. Namun, nyatanya menurut seorang sejarawan bernama Laode Bosa, nama kepulauan tukang besi bukan berasal dari dugaan tersebut. Kemunculan nama kepulauan tukang besi berasal dari peristiwa kehadiran ratusan tokoh rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Raja Hitu yang bernama Tuluka Besi. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Dalam setiap upaya pembangunan akan selalu ada kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Kesenjangan tersebut dinamakan masalah. Nah, dalam pembangunan ekonomi pasti timbul masalah ekonomi. Demikian pula dengan pembangunan sosial budaya yang tentunya akan muncul permasalahan sosial budaya. Nah, Miss, masalah sosial budaya itu apa sih? Masalah sosial budaya itu suatu kondisi yang tidak sesuai dan dapat mengancam nilai-nilai penting dalam masyarakat, di mana masyarakat tidak menginginkan kondisi tersebut, sehingga masyarakat sepakat melakukan suatu tindakan untuk mengatasinya. Secara umum, terdapat 4 faktor penyebab masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, yaitu 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya berkaitan dengan ketidakmampuan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial. 2. Faktor budaya, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pelaksanaan nilai-nilai atau norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan yang mendalam dengan kenyataan yang terjadi. 3. Faktor biologis, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi lingkungan, seperti kurang fasilitas kesehatan dan pendidikan. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, faktor psikologis, yang berhubungan dengan pola pikir masyarakat terhadap suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, lanjut ke pembelajaran kelima ya, tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menjelaskan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambar. Bentuk suatu objek gambar cerita dapat berupa gambar manusia, tumbuhan, dan hewan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai objek yang berbeda. Nah, gambar cerita atau sering disebut gambar ilustrasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya nih, 1. Komik yang memiliki arti lucu atau jenaka. 2. Cover yang merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. 3. Majalah
yaitu media cetak yang bagian sebelum atau sesudah tulisan terdapat gambar. Lalu yang keempat, cerita bergambar dan cerita pendek. Nah, pasti anak-anak sudah tahu kan cerita pendek seperti apa? Kan sudah pernah dijelaskan oleh Miss dan Mister saat tatap muka ataupun daring. Adapun fungsi-fungsi pada gambar cerita antara lain: 1. Memperjelas alur atau isi cerita. 2. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. 3. Menarik perhatian. 4. Menambah nilai artistik. Dan terakhir 5. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Sampai sini paham anak-anak? Mudah-mudahan paham ya. Semangat anak-anak, lanjut lagi ke pembelajaran ke-6. Nah, di pembelajaran ke-6 ini kita mempelajari tentang cara menanggulangi masalah di lingkungan sekolah. Di setiap sekolah pasti ada masalah-masalah yang terjadi antar murid. Hampir tiap hari ada kejadian yang harus ditangani, baik kejadian yang bersifat individu atau umum. Beberapa masalah yang sering terjadi sih biasanya kayak perkelahian, pencurian, pemalakan, perusakan fasilitas sekolah, membolos, keterlambatan, dan tidak memakai atribut sekolah. Nah, mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi biasanya adalah kegiatan belajar mengajar yang kurang aktif, kurang pengawasan dari guru, peraturan sekolah yang tidak dijalankan dengan baik, tidak ada kesadaran dari murid untuk menjaga fasilitas di sekolah, banyak celah untuk membolos, dan pergaulan yang tidak wajar. Nah, beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut antara lain setiap guru mengajar sesuai jadwal, pengawasan murid sebagai tanggung jawab semua warga sekolah, menjalankan tata tertib sekolah, memberi landasan dan pedoman bagi murid untuk berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, memberi landasan dan pedoman bagi pemberi sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, memberi bimbingan dan penyuluhan yang berkesinambungan, serta peran aktif orang tua dalam mengawasi anaknya dengan membangun komunikasi dua arah bersama pihak sekolah. Alhamdulillahirobbilalamin, anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran tematik 5F-nya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini tugasnya adalah uji kompetensi 3. Tuh, pada halaman 156. Dari nomor 1 sampai nomor 20. Untuk jawabannya, tulis di buku tulis ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.